Oke, jumpa lagi di Hotel Celsa. Kali ini di Deep Talk, ngobrol-ngobrol dalam jeroan. Jadi Deep Talk tuh ngomongin sesuatu yang dalam dari hati ke hati dan ya inti dari sebuah diskusi. Kali ini saya kedatangan teman kali ya. Teman, saya anggapnya teman lah, walaupun nanti ada cerita di belakangnya. Dia tahu banget tentang saya, tahu tentang deep saya atau jeruan saya, karena memang hampir mostly tiap hari lah kita ketemu, ya karena memang di sana kita sering hari. Perkenalkan dulu namanya siapa tamu saya ini? Perkenalkan, nama saya Deden Rijal, suka dipanggil Kang Deden. Saya dari Majalaya. Dari Majalaya. Dari Majalaya, Pak. Dan saya karyawannya Pak Ate. ini santai ya. Oke, nggak karyawan lah, kita partner. Oke, Deden, ini kan kita dulu ketemu udah berapa tahun ya kita kenal itu? Udah hampir, kalau nggak salah itu Pak, hampir 11 tahun. 11 tahun? 11 tahun Pak kerja sama Bapak. Jadi waktu saya 11 tahun, berarti umur saya waktu itu berarti 30 tahun. 30 tahun itu waktu itu berarti saya sudah kerja di ASN ini, kemudian udah punya mainan ya. Iya. Gitu. Gimana ceritanya waktu itu gimana kita mulai kenalan itu? Dulu kan Bapak itu sebenarnya saya itu diajak sama kakak saya Pak yang kerja ke Bapak dulu. Siapa? Saya Bayu sampai lu. namanya. Oh, Bayu pernah kerja sama saya juga? Iya dulu sama Bapak. Cuma Bayu kan nikah, dia tuh nggak lanjut. Dan itu kakak kandung itu Bayu? Itu kakak bukan kakak kandung sih, jadi ibunya itu adik kakak. Oke, Bayu ya, Bayu. Oke, terus habis itu? Nah, habis itu dia Bayu keluar, saya kan dulu nyuci mobil Pak ke Bapak itu. Nyuci mobil, akhirnya saya naik jabatan jadi supir Pak. Oke. Jadi waktu itu saya punya, bukan saya ya, saya dan teman-teman lah ya, kan ASN nggak boleh bisnis. Saya ikut terlibat sebuah usaha bareng lah, saya dan istri, tapi teman-teman lah ya, terus punya rental mobil gitu ya, bareng-bareng. Ya suka nongkrong lah saya di situ karena mungkin terus di situ butuh karyawan untuk cuci mobil. Iya dulu itu cuci mobil. Nah Bayu waktu itu nyupir. Dia supir. Oh iya Bayu. Oh yang Bayu supir antar jemput sekolah. Iya. Oke, ngerti. Oke. Habis itu karena dia nikah Pak. Akhirnya terus dia pulang kampung. Terus supir diganti ya. Supir saya. Tapi kamu kan belum supir kan? Waktu itu sebelum itu kalau nggak salah butuh tukang cuci mobil dulu. Oke. Jadi waktu itu ada mobil berapa ya dikelola itu? Bapak itu dulu tuh ngelola itu 12. Sampai 12? Iya, 12 mobil. Nggak sampai segitu dah kayaknya deh. Ya, ada lah sekitar yang 10. Masuk garasi malah ada sekitar 8 mobil. Oh 8 mobil ya. Masuk garasi. Masuk garasi. Oke lah. Jadi waktu itu punya mainan lah ya. Iya. Bukan bisnis lah itu. Mainan ada rental mobil. Deden waktu itu kerja sebagai tukang cuci mobil. Umur berapa tahun berarti waktu itu? Itu saya masih anak kecil Pak. Waktu keluar 10 tahun yang lalu? Iya. Sekarang kamu usia berapa? Sekarang udah mau 27 Pak. Oke 27 berarti 17 tahun. Oke, bisa bayangkan 17 tahun cuci mobil selama 4 tahunan. 4 tahun jadi tukang cuci mobil. Iya, sama Bapak nyuci mobil itu saya 4 tahun gitu. Oke, jadi saya waktu 4 tahun itu tadi cuci mobil aja ya di situ. Iya, cuci mobil aja Pak. 4 tahun. Terus habis itu naik dong. Ya naik kan dikit-dikit naik. Udah karena biasa nyuci mobil jadi bisa nyopir. Nyetir dulu kan Sabtu Minggu aja jalannya nyelang dulu. Oh, jadi curi-curi. Curi-curi. Gitu. Kalau enggak. Tapi kan setelah itu kan saya nggak kursus sih kan? Iya, Bapak kursusin dulu kan. Oh, kursusin dulu. Saya lupa ingat kalau cerita-cerita. Saya kursusin untuk kursus nyopir. Iya, di Citra. Oke, di Antapani itu ya? Iya, di Citra. Oh, di Citra. Di Citra itu saya juga kursus supir situ. Karena saya dulu deh kalau nggak salah.
Wong dulu tuh saya tuh punya mobil tapi nggak bisa nyupir itu. Masih ingat kan? Masih. Jadi saya punya mobil nggak bisa nyupir, baru setelah itu kursus. Nah Deden juga awalnya jadi tukang cuci mobil, terus kemudian saya kursusin ya. Iya. Oke, terus kemudian jadi supir Nah, di usia 20. Supir pertama supir sekolah itu kan, antar jemput Iya, sekolah. antar jemput anak sekolah kan dulu hampir 15 anak kecil yang saya jemput itu Pak. Ya alhamdulillah lah Pak, naik kan. Oke. Ada peningkatan lah. Peningkatan sampai kemudian apa tuh? Kita berpisah. Kita sempat berpisah loh. Iya, karena antar jemput selama 2 tahunan Pak, 2 tahunan. Setelah itu kan Bapak memutuskan untuk sekolah lagi kan Pak. Oh, jadi Berpisah. akhirnya terpaksa takdir itu berpisah. Berpisah Pak. Saya harus sekolah ke Jepang. Sekolah ke Jepang. Berarti tahun 2013 masuk akal sih. Setelah itu Deden pergi ngelamar kerja ke tempat lain. Tapi kita perpisahan dengan baik-baik ya. Ya alhamdulillah lah Pak, dengan baik-baik kan Bapak ngomong saya mau pergi dulu. Ada persiapan dulu. Ada persiapan dulu gitu, disuruh mempersiapkan Pak dulu itu. Karena Bapak Tapi belum nikah waktu itu ya. belum nikah Pak. Oke. Jadi itu Pak Ate itu. Jadi saya nggak pernah ngeluarin orang tanpa Nggak pernah preparation. kalau Pak Ate itu nggak pernah dari dulu juga selama setahu saya nggak pernah ngeluarin orang. Kecuali bangetan ya. Iya, Ada tapi nggak juga sih. Kalau setahu saya gitu Pak, saya ngikutin ke Bapak emang nggak pernah ngeluarin orang. Ayo menjilat juga. Oke, setelah itu singkat cerita Deden saya nggak tahu, pokoknya saya ke Jepang aja. Iya. 4 tahun pergilah. Itu kemana kemudian? Saya nggak nengok. Saya itu berpetualang Pak. Petualang nyupir di perusahaan ayam. Perusahaan ayam terus Saya nyupir di material. Kan saya nggak punya kerjaan tetap Pak. skillnya cuma nyupir. Skillnya cuma nyupir aja. Bayangkan kalau kita nggak ketemu, nggak punya skill. Deden ini lulusan cuma SD nih. Kamu SD kan? Itu saya tuh S2 SMP Pak. Oh, SMP S2 kamu ya? Oh ya, Deden S2. Tapi waktu kenal sama saya kan lulusan SD doang. Atau udah SMP itu? Udah SMP. Oh, sorry. Jadi waktu kenal tuh udah SMP. Oke, S2 dia sekolah. Malah lebih saya gitu Pak. Saya S2, Bapak masih S1. NTB gitu. Waktu ya. Oke, terus kemudian singkat cerita saya ke Jepang lah ya, tahun 2013, 14 itu. Berarti sekitar 6 tahun yang lalu tuh. Nah itu gimana ceritanya? Setelah itu kerja kemana-mana? Ya singkat cerita gitu Pak, ya kesana kemari sekitar 6 tahun 5 tahun lah, 6 tahun kan. Setelah itu Itu supir apa aja tuh? itu udah supir ayam, ngambil-ngambilan ayam itu Pak. Di ngambil ayam-ayam ke peternakan-peternakan itu, terus di material. Material capek tuh ambil ngangkut-ngangkut itu. Iya, kalau material ngangkut-ngangkut cuma kan ada keneknya juga. Oh, kedek-kedeknya. Kalau ayam Terus saya bau jadi aja ya, supir rame. truk juga Pak. belakang truk berarti ya? Iya, belakang truk Pak. Itu saya supir truk yang ngambil-ngambil pakan dari Tangerang. Oke, itu selama 5 tahun kayak gitu Iya, ya? kayak gitu. Oke, terus saya pulang dari Jepang dong. Nah, Nah, waktu pulang dari Jepang kita ketemu lagi. alhamdulillah mungkin rezeki lagi saya. Cekik lagi. Oke, setelah pulang dari Jepang gimana tuh waktu itu? Saya tahun 2000 berapa ya? Saya pulang dari Jepang tuh. Lupa. 2018. Ya, 2018. 2018. Nah, waktu itu lagi era Grab. Ya, Akhirnya waktu itu era Grab. Sorry ini Grab atau Gojek lah, biar iklannya sama. Grab, Gojek atau Uber nih, mereka nggak bayar kita semua kan, nggak jadi apa namanya di sini. Waktu itu ada Grab ya kayak gitulah Gojek. Waktu itu gimana caranya kita WA-WA-an gitu ya. Iya, Terus oke ngelamar jadi itu. Saya waktu itu megangin satu mobil tuh, Iya, benar. Avanza. iya ke saya ini. Tanpa syarat itu. Tanpa syarat Itu kayak ngasih gorengan aja. Kasih gorengan. Tanpa syarat dan tanpa batasan setoran Iya. kalau nggak salah. Itu kalau saya alhamdulillah lah gitu Pak, nggak bisa dengan omongin lah gitu Pak. Waktu itu kamu datang udah sama istri itu? Ya sama istri anak. kan saya niat kerja baik-baik kan Bapak, kerja sama gitu meskipun Bapak yang dirugikan gitu Pak gitu. Karena dulu kan Grab sama Gokar itu kan lagi sepi-sepinya. Ya. Pokoknya datang memelas bawa anak Memelas istri. lah gitu. Semprul kata saya. Udah oke lah, gak apa-apa lah. Tapi kan saya juga enjoy aja. Iya. Oke, setelah itu jadilah supir Grab selama setahun kalau Ya nggak 1 salah. tahunan. Nah, habis itu ikut saya lagi lah ya Iya, untuk jadi rental maupun supir kantor lah Iya sekarang. gitu. Itu Deden.
Dia tahu benar saya. Oke. Apa ini udah ada list pertanyaan dari konseptor nih, dari konten kreator saya nih. Pengalaman apa yang mengesankan kerja sama saya nih? Yang mengesankan dalam seumur hidup saya Pak, saya itu Pak bisa belajar nyupir gitu. kirain Pak Ati itu baik, kirain apa oke gitu ya. Apa jujur ini nggak setting loh, ini nggak disetting ya. Kamu nggak tahu pertanyaan ini kan? Oke, jadi pengalaman paling berharga tuh bisa jadi supir. Jadi supir. Sungguh sederhana sekali ya. Oke, itu pengalaman pertama. Oke, deep question. Oke, pertanyaan kedua. Menurut Deden nih yang 10 tahun kerjasama dan kita kan udah namanya supir itu, inget ya, supir itu tuh rahasianya majikan tuh ada di supir. Makanya jangan salah loh, kadang-kadang kalau ada case-case apa tuh rumah tangga atau kasus amit-amit ya rumah tangga atau korupsi itu biasanya ke bawah-bawah tuh supir. Oke, dari situ kepribadian apa yang berkesan menurut Deden tentang saya? Ya kalau dari pribadi saya sendiri ke Bapak itu Pak, kalau menurut saya ini mah ya saya nggak ada settingan apa-apa gitu Bapak, ya Bapak alhamdulillah lah baik gitu. Apa? Tadi nggak settingan apa maksudnya? Ya Bapak ya alhamdulillah Pak baik gitu Pak. Bapak itu terus selalu mendidik gitu Pak. Jadi kalau misalkan maaf gitu kalau nyuruh gitu, Bapak itu harus aja kerjain sendiri. Jadi secara tidak langsung diajarkan untuk mandiri gitu Pak. Mandiri. Jadi tahulah saya juga alhamdulillah lah gitu Pak. Kan saya galak. Ya kalau galak mah Pak galak cuma 1 jam berubah lagi gitu Pak. Jadi baik lagi gitu. Jadi udah tahu lah. Udah tahu adatnya lah ya. Iya, udah 10 tahun. Oke, sekarang hal-hal apa yang terjelek dari saya? Kita harus fair. Baiknya apa, jeleknya apa? Sampaikan ke. Ini yang jelek dulu, yang baik dulu Pak. Kan baik tadi udah. Baiknya saya termasuk apa? Mendidik mandiri. Jadi nggak sekedar kerja gitu ya. Gitu. Oke, yang jeleknya apa? Yang jeleknya itu gerusak-gerusuk Pak. Gerusak-gerusuk. Gitu. Bapak harus hari ini harus gitu, jangan nggak ada kalau hari ini harus beres gitu. Nggak mau lihat besok gitu. Jadi gitu. Saya termasuk yang buru-buru ya. Iya. Gitu. Oke, jadi hari ini pun saya kalau lihat status WA saya atau IG saya dapat masukan dari orang gitu. Ya saya termasuk orang yang gerusak-gerusu katanya. Tapi saya mau klarifikasi nih, sebenarnya Den ya. Iya. Saya itu bukan gerusak-gerusu, saya biasa kercep. Iya. Cuma orang lain lihatnya buru-buru. Iya. Ya, klarifikasi aja. Kalau menurut kacamata orang sih saya gerusak-gerusu, menurut kacamata saya gercep lah gitu. Memang saya orangnya kan gercep ya, ada apa, beres, tuntas gitu. Oke, jadi saya termasuk orang yang gerusak-gerusu gitu. Iya Pak. Oke, saya pikir itu. Jadi hikmahnya saya nggak tahu, kita nggak kasih hikmah macam-macam. This is deep talk, saya nggak punya setting apa-apa, tidak ada briefing. Dia janji mau ngisi konten YouTube ini, jadi pertanyaannya semuanya saya tidak tahu. Deden nggak tahu pertanyaannya dan ini murni dari konten kreator, tim kreator saya bikin pertanyaan buat dia dan dia percaya itu. Terima kasih, semoga berkenan, bermanfaat. Jadi apa buat penonton YouTube GWC apa? Ya jangan pernah berhenti untuk bekerja lah. Kalau menurut saya. Kalau ada rezeki apa gitu. Yang menyerah lah gitu. Jangan berhenti untuk bekerja. Siapa yang mau berhenti bekerja? Ada lagi mungkin beda. Bingung kamu? Bingung. Oke, ini adalah supir saya. Dia sudah kerja sama saya 10 tahun. Dulu sebagai cuci mobil, kemudian sekarang jadi supir pribadi saya. Bukan supir pribadi ya, supir ya pribadi lah ya. Supir keluarga juga ya. Juga. Suka ngantar saya, tapi ini hanya sebuah cerita seru aja, deep talk dari seorang Deden Riza. Semoga bermanfaat buat GWC. Silakan diambil hikmahnya. Bye bye.